Selamat pagi saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Selamat menyambut kasih Tuhan di pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Untuk itu sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berjumpa dengan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Sebelum kami melangkah untuk melakukan semua tugas tanggung jawab kami ingin berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu dan melalui doa kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan yang akan menjadi kabar baik bagi kita pada hari ini tertulis dalam Kolose 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ia telah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudaraku, kita semua tahu bagaimana rasanya berhutang. Hutang membuat orang tidak akan tenang, selalu merasa terbeban. Bahkan kadangkala dia merasa tidak bebas untuk melangkah kemanapun. Jika hutang duniawi saja sudah menekan kehidupan kita, bagaimana pula kalau kita berhutang secara rohani? Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan, menghapus semua hutang kita dengan membayarnya di kayu salib. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita memiliki surat hutang yang harus dibereskan. Dan Tuhan memberikan kita pembebasan, pemutihan atas hutang kita itu. Nah, apa yang bisa kita lihat? Bahwa ketika kita sudah dibebaskan dari hutang kita, maka kita merasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dan Tuhan menolong kita supaya kita bersyukur di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, Kristus menyelesaikan semua hutang kita di kayu salib. Yesus tidak hanya menghapus, tetapi memakukan hutang itu di kayu salib. Artinya hutang itu sudah tidak bisa ditagih lagi. Pengorbanan Yesus adalah pembayaran lunas yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Oleh karena itu saudara terkasih, kita akan hidup di dalam kebebasan bersama dengan Kristus. Jangan lagi kita terikat dengan rasa bersalah di masa lalu. Jangan lagi kita mengingat-ingat apa dosa yang sudah kita lakukan. Ketika kita datang kepada Tuhan untuk memohon ampun, Dia dengan sangat baik untuk menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Salib menjadi bukti kasih Allah yang luar biasa bahwa kita dibebaskan bukan karena kelayakan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi hanya karena kasih karunia. Tidak ada lagi dakwaan bagi kita, tidak ada lagi yang bisa menjatuhkan kita atau yang menekan kita, sebab hutang yang harusnya kita bayar sudah dibayar oleh darah Kristus. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita, saudara terkasih? Yang pertama sekali, hiduplah dalam syukur. Setiap hari menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh pengorbanan Kristus. Jangan biarkan tuduhan iblis kepada kita, sebab iblis akan terus menggoda kita untuk membawa kita kembali kepada hal-hal yang kurang baik. Tetapi ketika kita sudah menyadari bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, mari beritakan kebaikan ini kepada semua orang. Bahwa Tuhan kita mau rela mengampuni kita. Dan kita terpanggil di tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Kita juga mau melakukan pengampunan kepada siapapun di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya Tuhan memakai kita menjadi orang-orang yang juga membereskan hutang dosa orang lain. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah membereskan semua hutang dosa kami di kayu salib. Ajarlah kami hidup dalam kebebasan dan kasih karunia-Mu, bukan lagi di dalam rasa bersalah atau rasa berdosa, tetapi biarlah kami yakin bahwa Engkau telah menebus kami dan membayar dosa kami dengan lunas. Pakailah hidup kami untuk menjadi saksi bahwa Engkau adalah Allah kami, Maha Pengampun, sehingga kami juga dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa.
Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.